suasana yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Hanif Abdurrahman Alatas. Assalamualaikum. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli alaihi. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, sesepuh kita, sesepuh Kota Pekalongan Kiai Haji Abdurrahman Tobari. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Anis bin Kiai Haji Thohir Pekalongan. Hadir juga di tengah-tengah aja Kiai Haji Rafi'i Al-Habib Rukni bin Abdullah Al-Attas yang tadi telah menyampaikan tausiahnya. Para habaib, para kiai, para sesepuh, Habib Hasan Al-Attas, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kiai pewaris Nabi, habaib darah daging Nabi, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, aparat yang istiqomah Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah lapangkan rezekinya. Amin. Allah menangkan perjuangannya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara dan segenap masyarakat sekitar yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia dan masyarakat mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, acaranya diberkahi oleh Allah, kampungnya diberkahi oleh Allah, dijaga dari bala, dijaga dari musibah, dijaga dari bencana. Amin ya Rabbal alamin. Ahibbail kiram, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Desa Gunung Langu, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah. Ada seorang ulama, Bu Pak, namanya Al-Imamus Salihi. Beliau bercerita ada seseorang yang bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama. Kalau mimpi-mimpi lainnya, Bu, bisa benar, bisa sah.
Kadang-kadang ibu bapak suka bertanya, saya mimpi kira-kira benar atau tidak. Kata Al-Imamul Haddad, tolak ukur mimpinya seseorang benar atau tidak tergantung kesolehannya. Kalau orangnya soleh, maka biasanya mimpinya benar. Tapi kalau orang tidak istiqomah, biasanya mimpinya dari setan. Saudara, tapi kalau mimpi Rasulullah nggak bisa diganggu gugat sama setan, saudara. Yang namanya mimpi Rasulullah pasti benar, beda dengan mimpi lainnya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mimpi Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Di mimpi ini ulama mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada yang bicara macam-macam tentang maulid Nabi. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang A, ada yang bilang B tentang maulid kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah? Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu menjawab, saudara. Jawaban Nabi Muhammad singkat, padat, tapi memberikan kabar gembira buat kita semua. Kita merayakan maulid Nabi karena gembira atas kelahiran Nabi. Betul? Kata Rasulullah, man fariha bina farihna bih. Barang siapa yang gembira, senang dengan kelahiran kami, maka aku gembira kepada dia, saudara. Makanya pagi hari ini desa Gunung Langu, kecamatan Kandang Serang, bergembira dengan kelahiran Rasulullah, bersolawat. Saya mau tanya, dari tadi baca solawat gembira atau tidak? Gembira. Pagi hari ini merayakan maulid Nabi gembira atau tidak? Gembira. Ahlul qiyam asyraqal tala'al badru alaina gembira atau tidak? Gembira. Para habaib kiai kumpul gembira atau tidak? Gembira. Saudara, kegembiraan atas kelahiran Rasulullah akan dibalas dengan kegembiraan Rasulullah. Kalau Rasulullah udah gembira, Pak Bu, yang punya hajat pasti Allah kabul hajatnya. Kalau Rasulullah sudah gembira, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Kalau Rasulullah sudah senang, kampung ini turun rahmat, turun berkah, turun berkah, aman dari musibah. Amin ya Rabbal. Makanya kalau begitu saya mau tanya, berarti beruntung atau tidak kita rayakan maulid Nabi pagi hari ini? Beruntung. Orang kompak, beruntung atau tidak? Beruntung. Senang atau tidak? Senang. Gembira atau tidak? Gembira. Siap lestarikan maulid Nabi? Siap. Siap hidupkan maulid Nabi? Siap. Siap siarkan maulid Nabi? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Beberapa saat yang lalu kita di Indonesia dan sampai saat ini menghadapi musibah yang datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Betul? Betul. Ini butuh renungan dari kita semua. Bagaimana tahun lalu musibah datang di Lombok, gempa sampai ratusan kali getaran itu terjadi, saudara. Lombok belum selesai, lanjut Sulawesi, Palu, Mamuju dan Donggala memakan korban ribuan orang. Belum selesai Palu, lanjut lagi bencana di Banten dan Lampung, tsunami. Terus nyambung bencana demi bencana sampai yang terakhir, yang terbaru, banjir besar-besaran datang ke Jabodetabek, Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Betul? Saya Bu, Pak, 3 hari setelah banjir terjadi, saya datang ke Banten. Karena memang amanat Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Amin. Dan Allah jaga semua ulama kiai sesepuh kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amanat beliau kepada seluruh laskar FPI dan simpatisannya. Ketika terjadi musibah,
maka wajib untuk turun bantu saudara-saudara kita yang susah. Jangan lihat agamanya, jangan lihat sukunya, jangan lihat rasnya, agama apapun. Kalau susah, bantu, karena mereka saudara kita sesama manusia, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Makanya kami rame-rame turun. Saya saat itu turun ke Banten 3 hari setelah kejadian, karena akses baru bisa ditempuh, jalan putus pada saat itu, saudara. Itu di Banten, Pak, Bu, kemarin ini awal Januari. Jangankan rumah yang rusak nggak terhingga jumlahnya. Berdasarkan info dari relawan-relawan kami yang di lapangan, rumah yang hancur total, keseret banjir, hancur total, habis rata dengan tanah, itu kurang lebih ada 2.000 rumah, saudara. Mayat yang berhasil kami temukan ada 8 mayat, belum lagi yang tertimbun tanah, kami nggak tahu jumlahnya berapa. Masjid-masjid, musola-musola, sekolah-sekolah banyak yang hancur, saudara. Belum di Bogor Barat, belum di Bekasi, saudara. Belum di Jakarta, walaupun di Jakarta lebih ringan ketimbang di Banten dan di Jakarta dan di Bekasi, ibadallah. Saudara, musibah ini datang teguran dari Allah buat kita. Nggak mungkin musibah datang kalau tanpa ada sebab musabab, betul? Yang namanya musibah datang pasti ada sebab musababnya. Makanya ini harus jadi bahan introspeksi buat semua elemen yang ada di bangsa ini, demi terciptanya keamanan di bangsa ini harus jadi bahan introspeksi. Tanyakan kepada semua pihak, tanyakan kepada para ulama, hei para ulama kami tercinta, maksiat apa yang kalian biarkan sampai Allah murka, Allah marah, turun musibah? Tanyakan kepada para bapak pejabat sebagai penanggung jawab, hei para bapak pejabat, kemaksiatan apa yang terjadi sampai musibah datang silih berganti tiada henti menghantam negeri? Dan yang paling penting, tanyakan diri kita sendiri, ibadallah, dosa apa yang kita lakukan, musibah maksiat apa yang kita lakukan, kemungkaran apa yang kita lakukan sampai Allah marah, Allah murka, turun musibah. Makanya saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin ngajak semua masyarakat daripada desa Gunung Langu untuk sama-sama kita introspeksi diri. Saya akan mengutip satu pernyataan yang dikutip oleh seorang ulama besar, ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah Al-Imam Al-Qurtubi, pengarang kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saudara, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengutip bahwasanya kullu baldatin fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna 'anil bala. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, jawab yang kompak. Maka syaratnya harus ada 4 kelompok. Ada berapa kelompok? 4. Kurang kencang, kurang semangat. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta, harus disambut dengan semangat yang kuat. Setuju? Ada berapa kelompok? 4. Kurang kompak. Berapa kelompok? 4. Yang pertama, alimun ala sabilil huda. Kata ulama, Bu, kalau mau negeri aman, damai, tentrem, tanpa musibah, maka syaratnya harus ada ulama-ulama yang istiqamah berjalan di atas relnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Pak Bu, karena nggak semua orang yang pakai pakaian ulama itu bisa diikuti. Para ulama ahli tasawuf mengatakan ulama itu ada 2 macam. Ada berapa macam? 2.
ulama beneran, ulama tenanan, oleh boso Jawa tenanan. Ulama tenanan, ulama beneran. Kalau kata orang Betawi, ulama ada dua macam. Ulama beneran, ulama beneran penyebab turunnya ulama-ulamaan penyebab turunnya musibah. Bagaimana ciri ulama beneran, Habib? Allah Subhanahu wa taala yang kasih tahu ciri-cirinya dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kalau kalian mau tahu ulama yang betul-betul ulama, kata Allah, adalah mereka yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang meskipun amalnya banyak, tapi di malam hari menangis, minta ampunan dari dosa-dosanya. Mereka ulama-ulama yang betul-betul menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah. Nggak peduli mau dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak pernah mundur sampai tetes darah yang terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulama-ulama yang istiqomah seperti itu penyebab turunnya rahmat, penyebab turunnya barokah. Makanya kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama sesepuh-sesepuh kita yang istiqomah Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah menangkan perjuangannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ada juga Bu, ulama-ulama yang ngajak kita ke sorga. Siapa ulama-ulamaan? Saudara, Al-Imamul Ghazali, panutannya para habaib dan kiai, menyebutkan bahwasanya banyak ciri ulama palsu, ulama gadungan. Tapi saudara, dari sekian banyak ciri ulama palsu, ulama gadungan, yang paling menonjol ciri-cirinya imanuhum fi amplopihim. Ada atau tidak ulama imannya di amplop? Ada atau tidak? Saya ngomong begitu bukan berarti ulama habaib kiai nggak boleh nerima amplop, bukan. Umat mau ngasih hadiah silahkan, betul? Tapi nggak boleh pasang tarif buat dakwahnya. Nggak boleh kalau nggak dapat sekian juta nggak mau datang, kalau nggak dikasih DP nggak mau datang. Itu namanya imanuhum di amplopi. Haram perjualbelikan agama, saudara. Atau ada juga yang perjualbelikan agama dengan menjadikan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Habib jangan provokasi dong, mana ada yang seperti itu, Beb. Habib fitnah nih, Habib dusta nih, Habib ngompor-ngomporin umat nih. Saudara, yang ngomong seperti itu bukan saya, yang ngomong seperti itu bukan habaib, tapi yang ngomong seperti itu adalah kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam tarikhnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun li ummati min ulama'is su' alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Kata Nabi Muhammad, celaka umatku, celaka umatku. Celaka dari apa ya Rasulullah? Celaka umatku dari ulama ulama. Bagaimana sih ciri-ciri ulama-ulamaan, Habib? Nabi Muhammad jelaskan dalam hadisnya. Kata Rasulullah, alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Kalau kalian pengen tahu ciri ulama gadungan, ulama palsu,
Mereka adalah yang memperjualbelikan agama, syariat Allah, ilmu agama diperjualbelikan kepada siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilmunya diperjualbelikan kepada orang yang berkuasa. Baik berkuasa dengan uang atau berkuasa dengan jabatan, ilmu tidak boleh tunduk dengan apapun, karena ilmu agama di atas segalanya. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Jelas atau tidak? Jelas. Kalau begitu umat siap ikut dengan para ulama yang istiqamah? Siap. Siap ramaikan majelis para kiai yang istiqamah? Siap. Siap untuk dekat dengan para ulama yang istiqamah? Siap. Siap berada di barisan ulama yang istiqamah? Siap. Semua angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli. Itu yang pertama, saudara. Jadi kalau mau kampung kita aman, yang pertama ulama harus istiqamah. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalau mau negeri kita, kampung kita aman, damai, tentram, tanpa musibah, syarat yang kedua harus ada nisa masturat, ghaira mutabarrijat tabarrujal jahiliyatil ula. Ini nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu, bu, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang pakai jilbab, ibu-ibu yang menutup auratnya, ibu-ibu yang tidak memperlihatkan auratnya kecuali kepada orang yang dihalalkan oleh Allah. Berkat ibu-ibu ini semua Allah turunkan rahmat. Amin. Allah tolak bala. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya Bu Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang sudah semestinya dijadikan idola oleh semua wanita muslimah. Sayyidatuna Fatimah pernah ditanya, Bu, wahai Fatimah, man khairul mar'ah? Wahai Fatimah, siapa sebaik-baiknya wanita? Beliau ditanya seperti itu, putrinya Rasulullah ditanya seperti itu, jawaban beliau, saudara, sebaik-baiknya wanita bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang suaminya paling hebat, bukan, tapi sebaik-baiknya wanita man la tara rajulan wala yaroha rajulun. Sebaik-baiknya wanita muslimah yang tidak melihat laki-laki lain dengan syahwat dan auratnya tidak dilihat oleh laki-laki. Masya Allah, luar biasa. Makanya jaga, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah kasih amanat anak-anak perempuan, suami dikasih amanat istri, jaga. Jangan sampai anak-anak perempuan kita keluar rumah dalam keadaan buka aurat. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu. Wanita-wanita muslimah ibarat mutiara. Mutiara tidak pantas untuk diperlihatkan kecuali oleh orang-orang yang berhak untuk melihatnya, saudara. Betul. Mutiara nggak bisa disentuh oleh semua orang. Perempuan-perempuan muslimah ibarat ratu. Ratu hanya bisa dilihat oleh orang-orang terhormat. Begitulah perempuan-perempuan muslimah. Jaga anak-anak perempuan kita, saudara. Apalagi mohon maaf, saya kadang-kadang sedih. Ada anak-anak muslimah, sekolahnya rajin, muslim, sekolahnya rajin, tapi pacarannya rajin juga. Saya mau tanya, yang begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Udah gitu kalau pacaran manggilnya Abi Umi lagi. Unyil. Habib, saya nggak pacaran, saya cuma ta'arufan, Habib. Saya tanya, ta'arufannya berapa lama? 4 tahun, Habib. Ente ta'arufan dapat kredit mobil. Lama banget ta'arufan 4 tahun. Ibu-ibu jangan mau anak-anak perempuan jadi bohongin. Itu laki-laki yang ngajakin pacaran berarti penih. Orang kompak.
Laki-laki yang ngajakin pacaran penipu. Kenapa saya katakan penipu, saudara? Karena pacaran bu ibarat fata morgana. Dari jauh kelihatannya manis, menjanjikan, menghilangkan dahaga. Tapi begitu dideketin, saudara, ternyata hampa, palsu, kosong, PHP, sakitnya di sini, saudara. Betul betul. Betul. Jangan ditepuk tangan, biasanya yang tepuk tangan burung dara, saudara. Emangnya saya burung dara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masya Allah, bu. Muslimah, jawab yang jujur. PHP sakit atau tidak? Sakitnya di mana? Korban PHP. Pengalaman. Masya Allah. Makanya kalau laki-laki betul-betul tulus, dia nggak akan ngajakin pacaran, saudara. Tapi kalau betul-betul tulus, laki-laki bertanggung jawab, dia akan datang kepada orang tua. Jadi laki-laki gentleman mengatakan pada ayahnya, Pak, kupinang anakmu dengan bismillah. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini yang belum dapat jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Amin. Allah gampangkan rezekinya. Yang pengen nikah, Allah mudahkan urusannya. Amin ya Rabbal. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau mau negeri aman, syarat yang kedua, perempuan harus tutup aurat. Alhamdulillah. Perempuan yang nutup aurat, mereka penyebab turunnya rahmat. Betul? Perempuan yang nutup aurat, mereka penyebab turunnya barakah. Betul? Saya mau tanya para laki-laki yang ada di desa ini, kira-kira siap jaga para muslimah kita? Siap kawal para muslimah kita? Siap lindungi para muslimah kita? Siap kawini mereka? Main siap-siap aja. Urusan kawin jawabnya kencang ya. Ketahuan banyak yang jomblo. Tapi tadi yang teriak siap paling kencang udah kawin itu. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jadi syarat yang kedua, kalau mau negeri aman, damai, tentrem, perempuan harus tutup aurat. Ini jam berapa nih? 11:30 kurang. Kira-kira lanjut atau jangan? Lanjut. Masih semangat? Masih. Udah panas. Gak apa-apa. Lanjut? Lanjut. Wis lapar. Lanjut. Lanjut? Masih semangat? Masih. Lanjut terus? Lanjut. Yakin? Yakin. Semua angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Itu yang kedua. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga, kalau mau negeri kita aman, damai, tentrem, kata ulama, syarat yang ketiga harus ada masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Kata ulama, kalau mau negeri kita aman, damai, tanpa musibah, harus ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyeru pada kebaikan, melarang dari keburukan, dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu syarat yang ketiga, Bu. Makanya guru-guru ngaji itu yang ada di kampung-kampung, jangan salah, jangan sampai kita kurang rasa hormat kepada mereka, saudara. Itu guru-guru ngaji yang ada di kampung yang mengajarkan mulai alif ta, jasa mereka besar, saudara. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita bisa baca Yasin, kirim Fatihah, baca tahlil. Bukan berkat saya yang datang dari Jakarta, tapi berkat guru-guru ngaji yang ada di kampung, saudara. Mereka pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Berkat mereka, anak-anak bangsa bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan guru-guru ngaji yang ada di kampung-kampung Allah jaga. Amin.
Guru-guru kita Allah sehatkan. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi selain itu kalau mau negeri aman, damai, tentram harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, ulama mengatakan di mana amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, di situ akan turun rahmat Allah. Tapi ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemaksiatan merajalela, maka di situ akan turun musibah dari Allah Subhanahu. Habib kok nakut-nakuti terus si beb. Kok nakut-nakuti musibah, bala. Saudara, saya harus ngomong walaupun pahit, karena obat itu pahit, saudara. Pahit kalau bisa mengobati harus disampaikan, meskipun manis. Tapi kalau jadi penyakit harus ditinggalkan. Habib jangan takut-takuti seperti itu. Dari mana maksiat bisa menyebabkan datangnya musibah? Nggak ada itu, Beb. Itu ngarang-ngarangan aja itu. Saudara, yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan bukan ulama, yang mengatakan bukan habaib, tapi yang mengatakan langsung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya kompak semua, kira-kira percaya nggak dengan Nabi? Percaya. Iman tidak dengan Nabi? Iman. Yakin tidak dengan Nabi? Yakin. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya Bu sama sahabat, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah musibah akan datang padahal orang soleh ini masih banyak ya Rasulullah? Ahli ibadahnya banyak, ahli zikir banyak, masjid-masjid hidup, majelis-majelis rame. Ya Rasulullah, orang ibadah banyak seperti ini, apakah mungkin musibah akan datang? Apa jawaban Nabi, saudara? Anda tahu Nabi menjawab, "Na'am idza kathural khabath." Kata Rasulullah, ya, walaupun masjid di mana-mana, walaupun ibadah di mana-mana, walaupun pengajian di mana-mana, tapi kalau kemaksiatan didiamkan, judinya didiamkan, pabrik minuman kerasnya didiamkan, pelacuran didiamkan, merajalela, maka kata Nabi Muhammad, meskipun ahli ibadah banyak, maka musibah akan datang. Makanya ibadah Allah luar biasa. Amar ma'ruf nahi munkar ini, kalau ada orang yang pengen amar ma'ruf nahi munkar, bersinergi dengan aparat, alhamdulillah. Kita mesti bersyukur dengan mereka. Mereka mau mengambil resiko menggugurkan dosa umat, karena amar ma'ruf nahi munkar ini fardu kifayah. Kalau ada satu yang melakukan, gugur kewajiban dari semua. Tapi kalau nggak ada satupun yang melakukan, semuanya diam, semuanya semua kita fikih ngajarkan itu. Mbah Hasyim Asy'ari mengajarkan itu dalam kitabnya, saudara. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaallah. Beliau ajarkan itu amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah. Kalau ada satu yang melakukan, gugur dosa dari semuanya. Tapi kalau semuanya diam, maka semua ikut Makanya kalau ada yang satu berani, memberanikan diri menghadapi resiko, kita mesti bersyukur. Dia pahlawan. Gara-gara dia kita nggak dosa. Gara-gara dia tidak turun musibah. Beruntung. Walaupun tantangannya berat, Pak. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, kata Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabak. Kalau kamu sudah komitmen untuk lawan kemunkaran, tegakkan keadilan, wasbir ala ma asabak, kata Allah, sabar. Karena kau akan dicaci, kau akan dimaki, kau akan mendapatkan tantangan, kau akan mendapatkan ancaman, kau akan mendapatkan teror, kau akan mendapatkan intimidasi. Sabar. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, nggak mudah, Pak. Tantangannya berat. Bahkan akan sampai diriwayatkan dalam satu riwayat, la antakuna fihim jifatu himar sayati ala nasi zamanun. La antakuna fihim jifatu himar
ahabbu ilaihim min mu'minin ya'murhum wa yanhahum. Dzakarahul Ghazali fil Ihya. Katanya nanti akan datang satu zaman, andai kata ada bangkai himar keledai, bangkainya bau busuk menyebarkan penyakit. Andai kata ada bangkai seperti itu, kemudian di sisi lain ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka masyarakat lebih senang bangkai yang bau busuk ketimbang orang yang amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Saking beratnya tantangan. Tapi meskipun berat mesti dijalankan. Kenapa? Karena ini penyebab turunnya rahmat. Kita nggak pengen negeri ini turun musibah, saudara. Makanya doakan. Front Pembela Islam, doakan mudah-mudahan istiqomah. Amin. Kita mengatakan seperti ini bukan berarti mengatakan hanya FPI yang benar. Tidak. Ormas itu hanya kendaraan. Bagi-bagi tugas, tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu. Urusan pesantren, urusan dakwah, ada Nahdlatul Ulama, alhamdulillah. Urusan pendidikan formal, ada Muhammadiyah, alhamdulillah. Urusan amar ma'ruf nahi munkar, ada Front Pembela Islam, alhamdulillah. Sama-sama saling mendukung, tujuannya sama-sama saling mencari ridha Allah. Jangan mau diadu domba, karena yang senang melihat umat diadu domba adalah betul. Mau nggak umat Islam diadu domba? Mau atau tidak? Kita sama-sama umatnya Rasulullah, sama-sama umatnya Nabi Muhammad, saudara. Sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, sama-sama lurus, sama dalam koridor, maka jangan mau diadu domba. Makanya FPI bidangnya amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena kami melihat ini kewajiban yang masih agak kosong, saudara. Walaupun resikonya berat. Berapa banyak tempat pelacuran yang sudah ditutup oleh FPI? Berapa banyak, saudara, tempat kemaksiatan yang sudah ditutup? Berapa banyak tempat perjudian, pabrik minuman keras yang ditutup, saudara? Sebagian dengan kerjasama dengan aparat, saudara. Masya Allah, tabarakallah, itu nggak mudah, tantangannya berat. Berapa banyak aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah yang ngaku ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dalik. Dilawan habis-habisan, saudara. Tantangannya nggak mudah. Laskar-laskar kami terkadang harus masuk penjara. Ulama-ulama kami banyak yang harus masuk penjara. Bahkan Habib Rizik 3 kali masuk penjara, Pak Bu. Bukan gara-gara korupsi, beliau nggak pernah makan duit rakyat. Bukan gara-gara apa? Gara-gara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan NKRI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dirayu segala macam. Andai kata beliau mau hidup tenang, dari dulu tinggal diam saja, beliau nggak bicara hidup tenang. Rayuan itu bukan lagi 1-2 miliar, sampai 1 triliun, saudara. Pernah lihat duit 1 triliun? Betul. Nolnya ada berapa nolnya? Banyak. Itu kalau dibeliin es cendol banjir ini, saudara. Masya Allah, berat. Tantangannya tidak mudah, tantangannya tidak gampang. Sampai akhirnya beliau sampai saat ini dicekal, nggak bisa pulang ke Indonesia, saudara. Ibadah Allah. Tapi kenapa kami terus memilih jalan ini? Kalau kami mau mundur bisa, kami hidup tenang, saudara. Kalau kami mau mundur, kami hidup enak, tenang. Saya ngaji, tinggal baca kitab sama santri, ceramah sana sini, tenang, nggak ada yang ganggu, saudara. Tapi kenapa kami milih jalan menyampaikan kebenaran walaupun penuh resiko, saudara? Tidak lain dan tidak bukan karena kami cinta NKRI, saudara. Kami cinta Indonesia. Kami cinta bangsa ini. Kami tidak ingin Indonesia dirusak dengan kemaksiatan, saudara. Betul? Saudara, maksiat yang ada ibarat penyakit. Kalau dibiarkan, dia akan menjalar ke seluruh tubuh, saudara. Dia akan menggerogoti seluruh tubuh. Ibarat penyakit kanker. Begitu dibiarkan, stadium 1, 2, 3, 4 meninggal. Na'udzubillah min dalik. Begitu juga kemaksiatan. Kalau sudah ada di satu tempat, Bu, namanya penyakit masyarakat.
Penyakit masyarakat, judi, pelacuran, minuman keras, korupsi, saudara, penistaan agama, itu penyakit masyarakat. Kalau ada di satu tempat, dibiarkan, saudara, ibadallah, maka akan menggerogoti penduduk tempat tersebut. Tua, muda, kecil, besar, laki, perempuan. Yang digerogoti bukan badannya, yang digerogoti imannya. Sampai akhirnya imannya tidak lagi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Islam jangan mau diadu domba. Biarkan masing-masing pada tugasnya. NU dengan dakwahnya, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, FPI dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka yang tanam padi, biarkan FPI yang berantas hama, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mau tanya, umat Islam mau diadu domba atau tidak? Tidak. Umat mau diadu domba atau tidak? Tidak. Umat Islam bisa diprovokasi atau tidak? Tidak. Mau diprovokasi atau tidak? Tidak. Haji ibadallah, kami akan terus komitmen tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan cara-cara yang konstitusional. Betul? Kami nggak pernah berpikir untuk berontak karena itu dilarang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Jalan yang kami jalankan dari dulu penuh dengan prosedur dan semuanya adalah cara-cara yang konstitusional, ibadallah. Sudah, kami tidak akan mundur. Kami cinta kepada NKRI. Setiap kami lihat kemaksiatan, pelacuran, perjudian, penistaan agama, hakikatnya yang kami lihat bukan kemaksiatan, saudara, tapi yang kami lihat adalah bom waktu yang akan menghancurkan negeri ini, ibadallah. Makanya saudara, demi Allah, kami cinta NKRI, kami cinta Indonesia. Kami tidak ingin Indonesia dirusak dengan kemaksiatan. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah mundur untuk jaga NKRI. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih darah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Makanya syarat yang ketiga, kalau mau negeri aman harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ada kemaksiatan. Makanya jawab yang kompak, kira-kira masyarakat Gunung Langu kalau ada kemaksiatan di kampung kita yang ngundang musibah, terima atau tidak? Tidak. Terima atau tolak? Tolak. Siap jaga kampung kita? Siap. Siap jaga kondusivitas? Siap. Siap supaya rahmat turun terus? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Itu yang ketiga. Yang ketiga ini jam berapa ini? Lanjut. 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 Insya Allah. Yang terakhir, yang keempat. Tadi yang pertama apa? Kalau mau negeri aman harus ada ulama yang istiqomah. Yang kedua, harus perempuan tutup aurat. Yang ketiga, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, saudara, yang terakhir, kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalau mau negeri aman, damai, tentrem, harus ada imamun adilun la yadhlim. Harus ada pemimpin yang adil dan tidak zalim. Saudara, keadilan yang dilakukan oleh penguasa penyebab turunnya rahmat, tapi kezaliman yang terjadi akan menjadi penyebab turunnya musibah. Ibadallah, jangan kira wali itu hanya yang pakai imamah. Jangan kira wali itu hanya yang pakai gamis atau pakai sarung atau yang di masjid saja. Belum tentu. Pejabat kalau soleh, betul-betul menggunakan jabatannya untuk cari ridho Allah. Aparat kalau soleh, betul-betul menggunakan posisinya untuk cari ridho Allah, walaupun pakai seragam, saya yakin itu hamba Allah yang soleh, saudara. Saya ngomong seperti ini bukan basa-basi, tapi saya merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, Rasulullah bersabda, "Yaumun min imamin adil khairum min ibadati sab'ina sanah." Yaumun min imamin adil khairun min ibadati sab'ina sanah. Satu hari saja dari pejabat yang adil, satu hari saja dari pejabat yang betul-betul mencari ridho Allah, menggunakan jabatannya untuk mencari ridho Allah, untuk menghidupkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah.
Satu hari dari pejabat yang adil, itu kata ulama, lebih kata Rasulullah, lebih baik dari ibadah 70 tahun, saudara. Kita nggak sanggup ibadah segitu lama. Satu hari pun ibadah tanpa berhenti kita nggak kuat, saudara. Pasti ada berhentinya. Tapi saudara, kalau ada pejabat adil, betul-betul dia pakai jabatannya buat cari ridha Allah, buat membuat kemaslahatan umat. Betul-betul yang dia pikirkan bagaimana umatnya Nabi Muhammad. Dia bersihkan itu kemaksiatan, dia didik umat, saudara. Satu hari lebih dari ibadah 70 tahun. Kenapa? Karena kalau orang sholat, Pak Bu, yang merasakan sholat dirinya sendiri, betul? Tapi kalau pejabat adil, satu pejabat adil, dia buat kebijakan terkait pendidikan, saudara, 10 juta orang merasakan manfaatnya. Dia tutup itu tempat maksiat, satu kampung, satu kelurahan, satu kecamatan merasakan manfaatnya, saudara. Dia bikin satu kebijakan terkait dengan pendidikan, semua merasakan manfaatnya, saudara. Betul? Makanya jadi amal jari. Tapi hati-hati kata Rasulullah. Di hadis yang lain Rasulullah katakan sebaliknya. Kalau adil lebih baik dari 70 tahun ibadah. Tapi kalau coba-coba zalim, melenceng, menzalimi ulama, mengadu domba umat, merekayasa ini dan itu, kata Rasulullah, bukan kata saya, jangankan masuk surga, lam yashum raihatal jannah, nyium bau surga nggak mungkin, saudara. Na'udzubillah, amin. Na'udzubillah, amin. Makanya mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, insyaallah. Diberikan pejabat-pejabat yang soleh, insyaallah. Amin ya rabbal. Sekarang kenapa musibah datang? Introspeksi. Introspeksi, saudara. Tadi udah introspeksi bagian rakyat, sekarang introspeksi bagian pejabat. Korupsi di mana-mana, saudara. Betul? Sekarang lagi rame di televisi, Jiwasraya, Asabri, urusan KPU dengan KPK dengan PDIP, saudara. Itu hak rakyat, ibadah Allah. Itu korupsi penyebab turunnya musibah, penyebab turunnya bencana, belum lagi kemunkaran yang lain-lainnya, saudara. Ibadah Allah, saudara. Makanya amanat dari imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, kata beliau, walaupun saya belum bisa pulang, yang terpenting perjuangan umat tidak boleh berhenti, saudara. Perjuangan umat tidak boleh putus. Perjuangan umat tidak boleh putus. Estafet perjuangan harus tetap berlanjut. Kita tidak cari jabatan, betul? Betul. Kita tidak cari harta, betul? Betul. Kita tidak cari pangkat, betul? Betul. Yang kita cari supaya negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan beliau, perjuangan tidak boleh berhenti, saudara. Perjuangan tidak boleh putus. Perjuangan harus terus dilanjutkan. Pilpres sudah selesai, nggak ada lagi nomor 1, nomor 2, yang ada nomor 3, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Makanya ibadah Allah, udah nggak ada lagi nomor 1, nomor 2, udah selesai. Yang wajib dilakukan rakyat saat ini adalah berjuang untuk NKRI, berjuang untuk Indonesia, umat Islam, berjuang untuk umat Islam. Tidak boleh berhenti, saudara. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan pernah mundur sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mau tanya, umat Islam Indonesia siap jaga NKRI? Siap. Siap perangi korupsi? Siap. Siap perangi kemunkaran? Siap jaga Indonesia? Siap kawal pengamanan Pancasila? Siap bela Islam? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Terakhir sebelum saya tutup, karena sudah mau zuhur, saudara. Acara kita selesai zuhur, mari sama-sama kita baca sholawat. Kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah qabul hajatnya. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan kita lanjutkan setelah salawat Badar, kita lanjutkan salawat Ashghil. Tahu salawat Ashghil? Tahu. Wa ashghilin zalimin bidzalimin. Kurang kompak, kurang semangat.
وأشغلي ظالم بالظالمين. Hadroh mana hadroh? Oh di depan, nggak kelihatan. Biasanya di sini. Mudah-mudahan anak hadroh istrinya 4 semua insya Allah. Amin ya rabbal alam. Itu mukanya pada merah dia bilang istri 4 itu. Masya Allah. Itu sholawat asghil kalangan seorang waliullah dari bangsa Habaib Al-Hinduan Al-Husaini. Itu dimuat dalam kitab Sabilul Muhtadin karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Jadi sholawat asghil itu yang biasa kita baca di mana-mana karangan seorang habaib dari bangsa Al-Hinduan Al-Husaini, cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Setelah salawat asghil kita lanjutkan salawat nariyah. Tahu salawat nariyah? Tahu. Allahumma kafilatan wa salim salaman Allah taman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Nanti kita lanjutkan salawat nariyah ini Pak Bu. Kemarin saya ketika haji di Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah, bisa sebelum saya pulang haji saya sowan ke guru saya Abuya Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Ibn Al-Allamah As-Sayyid Muhammad Ibn Al-Allamah As-Sayyid Alawi Ibn Al-Allamah As-Sayyid Abbas Ibn Al-Allamah As-Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, guru besar di Mekah Al-Mukarramah, guru daripada ulama-ulama Indonesia. Abah beliau gurunya Kiai Toifur, gurunya Habib Bagir Pekalongan. Kakek beliau Sayyid Alawi, gurunya Mbah Maimun Zubair, gurunya para ulama-ulama besar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Nah, saya waktu soal saya dipanggil sama Sayyid Ahmad Al-Maliki, diijazahkan secara khusus sholawat nariyah. Nah, sholawat nariyah ini luar biasa. Bapak Ibu punya hajat apapun hajatnya, walaupun sulit, baca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang punya kesulitan, hutang melilit, anak sakit, anak bandel nggak bisa dibilangin, bangor saudara. Yang punya kesulitan macam-macam, banyak-banyak baca sholawat nariyah, insya Allah kesulitannya Allah mudahkan berkat baginda Nabi Muhammad. Tanfariju bihil kurobu. Kadang-kadang ada anak-anak Bu umur 4 tahun, teman-temannya sudah bisa ngomong, dia belum bisa ngomong. Ada nggak yang begitu? Telat ngomong. Kadang-kadang orang tuanya bingung, bagaimana Beb caranya Beb supaya bisa ngomong? Ulama mengatakan bapak ibunya banyak-banyak baca sholawat nariyah, insya Allah anaknya lancar ngomong. Tanhallu bihil uqadu, itu namanya uqdah. Nah, makanya ada doa wahlul uqdatan min lisani, uqdah. Mau anak bisa ngomong, bapak ibunya banyak-banyak baca sholawat nariyah, insya Allah Allah berikan lancar ngomong berkat baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makanya sama-sama semuanya yang hadir di sini pada kesempatan ini sebagai hadiah. Sebetulnya saya nggak pantas, ada Kiai Abdurrahman, ada Kiai Anis, ada Kiai Rafi'i, saya nggak pantas memberikan ijazah, ada para habaib kita, tapi supaya nyambung kepada Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki, kepada Abuya Sayyid Muhammad, supaya nyambung kepada Sahibus Sholawat, supaya nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pagi hari ini sebagai hadiah saya ijazahkan semua yang hadir, baik yang hadir dengan niat baik atau yang hadir dengan niat buruk, baik yang hadir untuk mendengarkan ilmu atau yang hadir untuk memata-matai, saya ijazahkan semuanya baca sholawat nariyah. Insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya jawab qabiltul ijazah. Ayo semua sama-sama yang kompak, kita goncangkan kampung kita dengan sholawat. Siap goncangkan kampung kita dengan sholawat? Siap. Siap turunkan rahmat Allah dengan sholawat? Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang kompak, semuanya semua. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Semua. Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha
pakai hadro yang kompak, semua keluarkan suaranya, angkat tangannya, insya Allah semua dikabul hajatnya oleh Allah. Allahumma Salih salatan kamilatan wa salim salaman tamam ala sayyidina Muhammadin billahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaidu wa tunalu bihil ghaibu وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لا إله إلا الله 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 semua mau nggak dikabulkan hajatnya? Mau diangkat derajatnya? Mau dihapus dosanya? Semua angkat tangannya yang kompak, sama-sama keluarkan suaranya tawassul kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم Allahu Akbar.
Sekali lagi saya tanya umat Islam, siap bersatu? Siap. Siap rapatkan barisan? Siap. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap bela agama? Siap. Siap jaga NKRI? Siap. Saya mau tanya, kalau mau negeri kita aman, damai, tentram, kesimpulannya harus ada berapa kelompok? 4. Orang kompak, berapa kelompok? 4. Yang pertama, ulama istiqomah. Yang kedua, perempuan tutup aurat. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, pemimpin adil dan tidak zalim. Saya mau tanya, semua siap ikut ulama yang istiqomah? Siap. Para wanita siap untuk menutup auratnya? Siap. Umat Islam semua siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap. Siap untuk perjuangkan pemimpin adil tidak zalim? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Nanti akan ditutup doa oleh para sesepuh kita. Ada Kiai Abdul Rahman Tabari, ada Kiai Anis, ada Kiai Rafi'i. Nanti biar doa walaupun sedikit-sedikit, insya Allah berkah. Akhir kita tutup doa. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhamah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.